Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asyifa Salwa Muzadilah Rusmantoro. Ketika kita bicara tentang ilmu, yang muncul di pikiran banyak orang pertama kali dan biasanya mungkin adalah laboratorium, teori, dan data-data. Tapi tahu nggak sih teman-teman, bahwa ternyata dalam Islam, ilmu ini bukan sekedar hasil dari olah pikir manusia, tetapi ilmu adalah sebuah cahaya, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan supaya manusia bisa memahami dirinya dan alam semesta. Dan apakah teman-teman tahu bahwa keilmuan ini juga tidak hanya dipandang oleh Islam, tetapi juga tradisi keilmuan Barat yang berkembang pesat lewat rasionalitas dan pengalaman empiris. Segala sesuatu menurutnya adalah harus bisa diuji dan dibuktikan. Maka terdapat dua pandangan, yang mana pandangan Islam dan pandangan Barat, yang mungkin bisa kita katakan memiliki sedikitnya perbedaan, tapi sebenarnya mereka ini bisa saling melengkapi. Nah, di video kali ini aku akan bahas 4 hal utama. Yang pertama, sumber ilmu dan kebenaran ilmiah dalam Islam. Yang kedua, sumber ilmu dan kebenaran ilmiah dalam tradisi Barat. Yang ketiga, tradisi ilmiah Islam dan perkembangannya. Dan yang terakhir, bagaimana keduanya bisa diintegrasikan dalam konteks sains modern. Selamat menyaksikan, dan semoga bisa mendapatkan pengetahuan baru. Oke, berangkat dari definisi ilmu sendiri. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan adalah sebuah informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, dan penalaran. Sedangkan secara terminologi, pengetahuan adalah apa yang diketahui manusia, sedangkan ilmu pengetahuan harus diperoleh dengan metode ilmiah yang menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Artinya, pendekatan deduktif yakni bergerak dari teori umum ke kesimpulan khusus, sementara pendekatan induktif bergerak dari observasi khusus ke kesimpulan umum atau teori baru. Deduktif menguji teori yang ada, sementara induktif membangun teori baru dari data yang spesifik. Keduanya merupakan pendekatan penalaran yang saling melengkapi dalam penelitian dan pembelajaran. Lalu masuk kepada poin makna ilmu dalam Islam. Definisi ilmu pengetahuan dalam Islam terdapat di dalam Al-Quran yang disebutkan sebanyak 99 kali. Ilma, ilmi, ilmu, ilman, ilmihi, ilmuha, dan ilmuhu. Yang dapat diartikan sebagai pengetahuan, ilmu pengetahuan, kepintaran, dan keyakinan. Kata ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab, alima, ya'lamu, ilm. Setelah itu, kata ilmu berkembang menjadi hakikat tentang pengetahuan yang dipahami secara mendalam, yang diperoleh melalui ijtihad para ulama atau mujtahid atas persoalan duniawi dan ukhrawi, berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan. Lalu sumber ilmu dalam Islam ini paling utama tentunya berasal dari Al-Quran, tercermin dari istilah seperti ya'kilun yang artinya memikirkan dan yudabbirun yang artinya memperhatikan, yang menunjukkan proses berpikir dan pengamatan. Maka sumber ilmu dalam Islam ini berasal dari Al-Quran dan juga Sunnah yang memanfaatkan akal, hati, dan panca indera manusia sebagai sumber pengetahuan. Maka salah satu kemukjizatan yang paling utama dari Al-Quran adalah kaitannya dengan ilmu pengetahuan, yang mana pentingnya ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, sehingga Allah menurunkan firman-Nya atau ayatnya yang pertama kali, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Adapun sumber ilmu dari hadis. Hadis nomor 1467 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6. Yang pertama, yaitu bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Yang kedua, bila ia memanggilmu, penuhilah. Yang ketiga, bila dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah. Yang keempat, bila dia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, bacalah Yarhamukallah, yang mana artinya, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Yang kelima, bila dia sakit, jenguklah. Dan yang terakhir, dan bila dia meninggal dunia, hantarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini mungkin tidak secara spesifik membahas sumber-sumber ilmu pengetahuan secara langsung, melainkan berisi pelajaran penting mengenai kehidupan dunia dan akhirat, yang merupakan salah satu sumber ilmu dalam menjalani kehidupan beragama. Dalam pandangan Islam, ilmu atau pengetahuan ini dibagi menjadi 2 jenis besar, yaitu ilmu naqli dan akli. Pembagian ini bukan untuk memisahkan antara keduanya, tapi untuk menunjukkan asal dan cara mendapatkan ilmu. Dua-duanya penting dan sama-sama dihargai dalam tradisi keilmuan Islam. Yang pertama, ilmu naqli. Ilmu naqli berasal dari kata naqab, yang artinya yang ditransmisikan atau yang diriwayatkan. Maksudnya, ilmu ini bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi bersumber langsung dari Allah dan Rasul-Nya, bukan hanya semata-mata dari hasil pemikiran manusia. Isi dari ilmu naqli ini mencakup hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia kalau tidak diberitahu oleh wahyu sendiri. Misalnya tentang tauhid atau keesaan Allah, malaikat, hari akhir, surga neraka, hukum ibadah, akhlak, dan syariat Islam. Dan beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam kelompok ini antara lain seperti ilmu tafsir, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, lalu ada ilmu hadis, mengkaji sabda dan perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada fikih terkait hukum Islam. Lalu yang keempat ada akidah, keimanan, yang tadi telah disebutkan juga. Lalu selanjutnya ada tasawuf, yakni penyucian jiwa. Ilmu naqli ini bersifat tetap dan pasti, karena bersumber dari wahyu yang tidak mungkin salah. Kebenarannya akan absolut, walaupun cara memahaminya bisa berkembang sesuai dengan konteks zaman. Dalam pandangan Islam, ilmu ini menjadi dasar dan panduan moral bagi manusia agar hidupnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu akli. Ilmu akli berasal dari kata akal yang berarti akal. Ini adalah ilmu yang diperoleh melalui kemampuan berpikir, observasi, eksperimen, dan juga pengalaman manusia. Dengan akalnya, manusia bisa meneliti dan memahami alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikut adalah contoh-contohnya dari penerapan ini. Yakni yang pertama, ilmu biologi, ilmu kedokteran adalah ilmu yang memahami tubuh manusia. Ilmu fisika, kimia untuk memahami hukum alam. Ilmu matematika, teknologi, ekonomi, psikologi, dan juga lain-lainnya. Ilmu akli ini bersifat dinamis dan berkembang, karena ia bergantung pada penelitian dan penemuan manusia. Tetapi dalam Islam, penggunaan akal tidak boleh lepas dari nilai-nilai wahyu. Akal adalah alat untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, bukan untuk menentang, apalagi meniadakan wahyu. Lalu, apa hubungannya di antara keduanya? Islam tidak pernah memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Naqli dan akli ini saling melengkapi. Ilmu naqli yakni memberikan arah dan nilai mana yang benar, baik, halal, dan bermanfaat. Ilmu akli memberi kemampuan untuk memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala demi mengelola dunia dengan lebih baik dan lebih bijak. Jika kita ibaratkan, wahyu itu bagaikan kompas, akal itu sebagai kendaraannya. Tanpa kompas, tanpa arah, kita tidak akan bisa sampai. Kendaraan bisa saja menyasar. Tetapi tanpa kendaraan, kompas itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Itulah sebabnya dalam sejarah Islam, para ulama besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd menggabungkan ilmu akli dan naqli. Mereka belajar Al-Quran dan hadis, tetapi juga mendalami logika, kedokteran, matematika, dan juga filsafat.
Kebenaran ilmiah berangkat dari hakikat kebenaran itu sendiri. Kebenaran adalah kesetiaan putusan-putusan dan ide-ide kita pada fakta pengalaman atau pada alam sebagaimana apa adanya. Akan tetapi sementara kita tidak senantiasa dapat membandingkan putusan kita itu dengan situasi aktual, maka ujilah putusan kita itu dengan putusan-putusan lain yang kita percaya sah dan benar, atau kita ujilah putusan-putusan itu dengan kegunaannya dan dengan akibat-akibat praktis. Dalam pandangan Islam, kebenaran ilmiah didefinisikan sebagai kebenaran yang selaras dengan fakta dan akal, yang mana dalam memperoleh sesuatu kebenaran tidak hanya asal menebak saja, melainkan melalui proses tahap-tahap metode ilmiah yang disesuaikan kepada metodologisnya. Artinya kebenaran ilmiah ini bersifat logis serta empiris, akan tetapi tetap terjaga selama belum ada kebenaran baru yang dapat memberikan pembuktian kebenaran terhadap yang sebelumnya. Terdapat 4 teori-teori kebenaran dalam Islam. Yang pertama, korespondensi. Teori korespondensi yakni mengenal dua hal, yaitu pernyataan dan kenyataan, di mana adanya kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Yang kedua, konsistensi atau koherensi. Teori konsistensi secara sederhana diungkapkan bahwa suatu pernyataan itu benar apabila pernyataan itu bersifat konsisten. Yang ketiga, pragmatisme. Teori pragmatisme yaitu kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan atau tidak. Dan yang terakhir, religius. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk mendapatkan suatu kebenaran adalah melalui agama. Lalu, makna ilmu dalam perspektif Barat. Hakikat ontologi ilmu pengetahuan dari perspektif Barat, ilmu atau knowledge ini berasal dari kata know, yang mencerminkan hasil berpikir untuk mengatasi ketidaktahuan dan meningkatkan kemampuan rasional. Knowledge mencakup pemahaman, keahlian, keterampilan, serta informasi dan fakta mengenai manusia, objek, ataupun fenomena. Ontologi ilmu pengetahuan Barat ini memiliki dua ciri utama. Yang pertama, scientific. Hakikat ilmu berkaitan dengan hukum sebab akibat. Dan yang kedua, humanistik, yang merupakan landasan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Sumber ilmu dari perspektif Barat yakni pandangan yang pertama kali diperkenalkan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber pengetahuan berasal dari dalam diri. Realitas sesungguhnya terletak pada ide dan jiwa. Pemahaman sejati tentang dunia tidak hanya bergantung pada perspektif fisik, tetapi pada kemampuan akal budi dan hakikat yang sesungguhnya. Kriteria kebenaran dalam perspektif Barat ada 3. Yang pertama, rasionalisme, yang dikembangkan oleh René Descartes pada abad ke-15 dan 16, yang berpendapat bahwa sumber utama pengetahuan adalah akal budi manusia. Ia juga menyatakan bahwa dalam jiwa manusia terdapat ide bawaan, penekanan, dan penalaran logis untuk memahami kebenaran. Lalu yang kedua ada empirisme, yang dipelopori oleh Francis Bacon dan dikembangkan oleh John Locke, bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman indrawi, yang mana berdasarkan pengamatan dan pengalaman langsung. Dan yang terakhir ada kritisisme. Rasionalisme dan empirisme ini disatukan oleh Immanuel Kant yang membedakan pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan akal, memfokuskan segala keterbatasan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, menghindari konteks objektivitas, lalu mengaklaim manusia sebagai sumber berpikir. Tradisi ilmiah Islam dan perkembangannya. Tradisi ilmiah bisa dipahami sebagai segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan ilmiah yang sudah biasa dilakukan dan dikerjakan secara terus-menerus, sehingga menjadi budaya yang membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam sejarah Islam, tradisi ilmiah terlihat dalam bentuk kegiatan-kegiatan ilmiah yang telah dilakukan umat Islam pada masa keemasan dahulu, seperti memburu dan menghimpun manuskrip, menerjemahkan manuskrip-manuskrip tersebut dengan seksama ke dalam bahasa Arab, memberi komentar terhadap karya yang telah diterjemahkan tersebut, menulis karya orisinal, menyalin, dan mendistribusikan buku, rihlah dan kholwat, diskusi ilmiah dan seminar, tradisi kritik, dan eksperimen atau penelitian, termasuk juga mendirikan institusi dan mengembangkannya bagian dari tradisi ilmiah. Sejarah kemasyhuran Bait al-Hikmah juga memiliki pengaruh yang kuat
untuk mendorong umat Islam membangun tradisi ilmiah pada masa berikutnya. Di antaranya adalah tradisi pendirian perpustakaan dan menghidupkan aktivitas pengkajian keilmuan, seperti diskusi ilmiah, studi banding ke wilayah sumber ilmu, atau rihlah al-ilmiah, guna menemukan karya-karya dan manuskrip keilmuan klasik yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan. Dalam beberapa kasus, tradisi ini berlanjut hingga sekarang. Di samping itu, Bait Al-Hikmah juga telah memberikan contoh betapa pentingnya sebuah institusi pendidikan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti perangkat laboratorium dan lembaga riset atau penelitian. Hal ini memotivasi lembaga pendidikan Islam pada masa berikutnya, mulai jenjang menengah sampai perguruan tinggi, menyediakan fasilitas pendidikan yang memiliki kemiripan dengan pola Bait Al-Hikmah. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam juga melahirkan tradisi kesarjanaan yang mendalam dan komprehensif dalam sistem pendidikan Islam. Contohnya seperti madrasah-madrasah yang didirikan sebagai pusat belajar, tidak hanya berfokus pada studi agama, tapi juga pada ilmu-ilmu sekuler seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Salah satu contoh yang terkenal adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad, yang didirikan oleh Nizam al-Mulk pada abad ke-11. Ini menjadi model bagi institusi-institusi pendidikan Islam lainnya di seluruh dunia. Lalu masuk kepada poin integrasi tradisi ilmiah Islam dengan sains modern. Perkembangan sains modern sejak era pencerahan telah membawa berbagai kemajuan signifikan dalam bidang teknologi, kedokteran, dan kehidupan sehari-hari manusia. Namun, di balik pencapaian tersebut, muncul pula tantangan filosofis dan spiritual yang mendalam. Sains modern, yang berakar pada paradigma rasionalistik dan empiris, cenderung memisahkan diri dari dimensi religius dan metafisik. Hal ini menimbulkan dikotomi antara ilmu pengetahuan dan agama, yang tidak jarang memunculkan konflik dalam pemahaman tentang hakikat kehidupan, alam semesta, dan peran manusia di dalamnya. Integrasi keilmuan Islam dengan sains modern menjadi upaya untuk menyatukan dua cara pandang terhadap ilmu, antara wahyu sebagai sumber nilai dan kebenaran dengan akal dan pengalaman sebagai alat memahami alam. Dalam Islam, ilmu selalu berpijak pada tauhid. Semua pengetahuan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus digunakan untuk kemaslahatan. Sedangkan sains modern tumbuh dari semangat empiris dan rasional yang menilai benar salah berdasarkan data dan eksperimen. Dua-duanya penting, tetapi jika berdiri sendiri, hasilnya akan timpang. Sains tanpa nilai bisa kehilangan arah, sementara pemahaman agama tanpa ilmu bisa kehilangan relevansinya. Maka integrasi bukan berarti mencampur secara asal, tetapi menghubungkan secara fungsional. Sains diberi arah etika dan spiritual, sementara ilmu agama dikuatkan dengan metode rasional dan empiris. Paradigma ini sudah lama dicontohkan oleh para ilmuwan Muslim terdahulu, seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Hindi, yang meneliti alam secara ilmiah tetapi tetap melihat bagaimana tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak kampus Islam mengembangkan kedekatan ini melalui konsep integrasi interkoneksi, bahwa ilmu agama dan ilmu umum saling melengkapi bukan bertentangan. Contohnya adalah UIN Jakarta. Jadi, integrasi keilmuan Islam dengan sains modern bukan sekedar simbol, tapi gerakan membangun ilmu yang ilmiah, etis, dan berorientasi kepada manusia. Ilmu yang bukan cuma menjelaskan dunia, tetapi juga mengarahkan manusia menuju kebenaran dan keimanan yang pada hakikatnya. Dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan, dalam keilmuan Islam, sumber ilmu berasal dari wahyu, akal, dan pengalaman. Tiga hal yang saling melengkapi. Kebenaran ilmiah di sini bukan cuma yang bisa diuji secara empiris, tapi juga yang selaras dengan nilai ilahi yang membawa kemaslahatan. Sedangkan dalam keilmuan barat, sumber ilmu berpusat pada rasional dan pengalaman indrawi. Kebenaran dianggap sah kalau bisa dibuktikan, diukur, dan diuji secara objektif. Pendekatannya kuat secara metodologis, tetapi seringkali memisahkan ilmu dari nilai moral atau spiritual yang biasa kita kenal dengan dikotomi. Sementara, tradisi ilmiah Islam sudah berkembang sejak abad-abad awal. Para ilmuwan Muslim berhasil memadukan wahyu dan akal, menjadikan sains sebagai jalan memahami ciptaan Allah. Dari situ lahirlah peradaban ilmiah besar yang melahirkan para tokoh-tokoh besar
Dari situ lahirlah peradaban ilmiah besar yang melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Al-Khwarizmi. Yang sekarang, integrasi keilmuan Islam dengan sains modern menjadi upaya untuk menyatukan kembali dua dunia yang sempat terpisahkan, menggabungkan ketepatan metode ilmiah Barat dengan nilai-nilai etis dan spiritual Islam. Jadi, ilmu bukan sekedar alat untuk menguasai alam, tetapi sebagai upaya untuk mendekatkan diri daripada kebenaran kepada Tuhan. Itulah arah sejati dari ilmu, ketika akal, wahyu, etika, dan hati kita berjalan secara beriringan dan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.